Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillah nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaika waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ain waslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang mulia, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita dahulukan bersyukur bahwa kita hari ini sehat menunaikan ibadah solat subuh berjamaah. Dan kalau kita mendengar kemudian memikirkan orang-orang yang di Palestina, ya, belum tentu mereka bisa ke masjid subuh seperti ini. Mereka dalam kesulitan, dan kita sebagai umat Islam tidak boleh acuh saja orang Islam yang tidak memperhatikan nasib saudaranya sesama muslim itu dikucilkan oleh Rasulullah, tidak dimasukkan dalam golongannya. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu kalau tidak peduli dengan urusan saudaranya sesama muslim, dia dikeluarkan dari golongan itu. Al-muslimuna kal jasadil wahid. Orang Islam itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti tubuh, satu tubuh ini. Kalau ujung jari kita sakit, semua ikut merasakan itu. Maka saudara, kita syukuri terlebih dahulu hari ini kita bisa ibadah ini. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizat ad-dunya bihadafiriha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangun pagi hari kemudian aman, tidak merasa terganggu, tidak merasa terancam, seperti kita ini. Kemudian sehat tubuhnya, ya Allah, tubuhnya sehat. Kemudian punya persediaan makan untuk satu hari saja. Kata Rasulullah, ini Anda sudah sama dengan mengumpulkan sebuah urusan dunia untuk urusan hidup ini. Bagaimana kalau kita diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa siap persediaan makan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lalu kita tidak bersyukur? Ini penting sekali untuk kita renungkan agar kita tidak kehilangan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Asyukru qaidun ni'am. Syukur itu adalah pengikat nikmat. Wa idzal fakkal qaid taratin ni'am min kulli fajj. Kalau sudah ikatannya itu lepas, nanti nikmat-nikmat itu bisa lepas dari kita. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah Raudhatul Jannah yang saya hormati, pagi ini saya akan berbicara dua hal saja. Yang pertama tentang bahaya kesombongan. Yang kedua, bahaya pengkerusaan. Banyak orang merusak sekarang ini. Jadi setiap hari kalau kita mendengar dan mengamati apa yang di handphone ini, ada provokator, ada orang yang berbohong, ada orang yang merusak akidah, ada orang yang memecah belah umat. Ini semuanya ini namanya fasad. Fasad itu kerusakan. Nah, kemudian kesombongan, ya. Jangan sampai kita ini sombong tapi tidak sadar bahwa kita ini sombong. Allah paling
tidak suka dengan orang sombong. Apa yang mau disombongkan itu? Kita bisa ke masjid ini karena diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa ke masjid. Dikasih penyakit sedikit saja nggak bisa ke masjid kita. Kita bisa berbicara, saya ini ngomong sekarang ini, itu diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa ngomong. Dan kalau kita teliti kesehatan ini, saudara ya, kita bisa hadir di sini ini, itu berarti semua komponen yang ada di dalam tubuh kita ini dibuat normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Normal semuanya. Maka kalau kita itu pandai bersyukur, bukan saja nikmat ini tetap bersama kita, ditambah lagi oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat ini, semua nikmat itu tidak ada yang menandingi nikmat Islam. Bahwa kita menjadi orang Islam. Mari kita syukuri Islam kita ini ya. Islam kita ini kita syukuri. Bagaimana caranya? Pertama, kalau kita bangun tidur, ucapan pertama yang harus kita ucapkan itu bersyukur. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, itu doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, bersyukur saya alhamdulillah. Bangun tidur itu ya. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi saya sudah dikasih latihan mati sebentar ini. Tidur itu saudara sebetulnya mati kecil itu. Kalau mati itu tidur besar. Kan kita menyebut makam itu namanya apa? Pesarean kan? Jadi sare. Nanti bangkit nanti. Bangkit nanti. Bangun lagi nanti. Ya Allah. Jadi kalau kita ini selalu mengikuti bagaimana cara hidup Rasulullah, insya Allah kita ini akan bisa menikmati dunia ini dengan baik. Dan orang yang bisa menikmati dunia dengan baik itulah yang akan masuk surga. Gak mungkin orang masuk surga lalu dunianya berantakan. Gak mungkin. Maka saudara, yang paling penting supaya kita terhindar dari kesombongan, supaya tidak termasuk orang yang merusak ya, yang paling penting dibenahi itu adalah al-qalbu. Itu pertama. Sebab itu ukuran. Al-qalb itu ukuran. Ala inna fil jasadi mudghah. Ini hadis ini terkenal sekali. Mudghah. Rasulullah menyebut hati itu mudghah. Biasanya kalau di pondok pesantren diartikan segumpal daging begitu ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Saya mengartikan ini organ saja, organ. Ada satu organ dalam tubuh ini. Ya. In fasadat fasada sairi amalih. In saluhat saluha sairi amalih. Ala wahiyal qalb. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau segumpal daging ini atau organ ini baik, semua yang kita kerjakan baik. Perilaku kita baik, omongan kita baik, pergaulan kita baik. Tapi kalau sudah tidak baik, ini hati ini enggak baik. Sombong, suka benci, suka menghasut, suka iri, ini penyakit-penyakit yang berat ini. Ya. Semua urusannya nanti menjadi rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Kata Rasulullah, itu adalah hati yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Surat Yasin di dalam Al-Quran itu disebut qalbil Quran. Qalb itu bagian yang paling bersih, yang paling utama. Qalbil Quran itu surat Yasin. Dan hati al-qalb ini kenapa disebut qalb? Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu daiman. Hati yang ada pada diri kita ini disebut qalb itu kenapa? Karena dia selalu bergerak, selalu berbolak-balik. Itu hati. Oleh karena itu Rasulullah membimbing kita, salah satu doa yang selalu dipintakan oleh beliau di hadapan Allah ketika ditanya oleh Ummu Salamah, istri Nabi, pernah bertanya, doa yang paling sering Rasulullah ungkapkan di hadapan Allah itu apa? Lalu Rasul mengatakan, doa yang paling sering saya ungkapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang menggerakkan hati kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anda kalau misalnya di rumah sakit melihat orang sekarang ini kan kalau ada operasi gitu ya, kemudian ditampakkan di layar TV kan. Pernah lihat itu ya? Itu orang yang dioperasi kemudian jantungnya ditampakkan, itu jantungnya mesti gerak terus. Sampean pernah nggak berhenti jantungnya? Kalau berhenti jantungnya nggak bisa ikut pengajian sudah. Jadi kalau misalnya sampean umur 50 tahun, sudah berapa juta kali itu digerakkan oleh Allah. Dan dia bergerak sendiri. Subhanallah, subhanallah. Kalau Anda merasa takut kemudian dia bergetarnya cepat begini. Itu jantung itu. Kalau Anda senang rasanya lega begitu ya. Makanya kita diajari oleh Allah untuk meniru doanya Nabi Musa ketika mau menghadapi siapa? Fir'aun. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada saya ini. Anda mau berbicara atau berhadapan dengan orang penting atau menghadap pimpinan, Anda baca itu Rabbi syrah li sadri, supaya hati ini lapang. Wa yassir li amri, urusan saya mudahkan ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ini kalau ngomong ini supaya enggak sulit. Yafqahu qawli, supaya kalau saya ngomong itu bisa difahami ya. Maka saudara-saudara, dari semua doa ibadah ini ya, ibadah itu macam-macam, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat, semuanya macam-macam ini ya. Yang istimewa itu adalah ibadah doa. Aneh kan? Jadi doa itu adalah ibadah. Dan Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ini penting ya. Jadi kalau kita ini berdoa itu beribadah selain kita minta. Jadi kalau kita ini berdoa, itu Anda mendapat pahala. Anda mendapat pahala. Bahkan dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah itu, yang paling penting. Oleh karenanya bimbingan Rasulullah SAW, kita ini dianjurkan untuk berdoa untuk urusan apa saja, walaupun urusan yang kecil. Berdoa kepada Allah. Sebab kalau kita ini bersyukur, berdoa selalu begitu, itu menandakan erat hubungan kita dengan Allah ini. Irtibat bainana wa baina rabbuna. Antara kita dengan Allah itu harus dilekatkan dengan doa yang banyak. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, yang membuat hati ini kemudian tidak baik itu banyak sekali penyebabnya itu ya. Di antaranya ya, terlalu banyak berbicara yang tidak ada gunanya. Saya ulangi ya, berbicara yang tidak ada gunanya. Biasanya ini orang yang suka cangkruan, orang yang suka ngobrol-ngobrol begitu ya. Nggak apa-apa Anda berbicara ya, tapi jangan terlalu banyak. Ini Rasulullah SAW bersabda, Iyaka itu hati-hati ya. Iyaka wa kathratil kalam. Hati-hati, jangan terlalu banyak berbicara min ghairi dzikrillah. Jangan banyak berbicara yang di dalamnya tidak ada zikirnya. Ngobrol terus ngobrol. Urusan capres. Urusan apa lagi? Apa? MK. Urusan ini. Coba Anda perhatikan ya, kalau sudah ngobrol itu terus nanti ini ngobrol, ini nambahin lagi, ini ngobrol lagi, terus begitu saja. Itu mesti di dalamnya ada menjelek-jelekan orang, ada memaki-maki orang begitu. Tapi kalau tidak ada sisipan-sisipan zikirnya, ya ini nanti terus banyak seperti itu. Ini lalu menjadi beku ini nanti. Ya Allah, menjadi beku. Kalau Anda itu ingin selamat itu ya, yang banyak mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Kalau Anda melihat sesuatu yang baik itu subhanallah. Kalau Anda
merasa sesuatu perlu dibantu oleh Allah, ya Allah, jangan ya ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Ini yang membuat kita ini nanti bisa rapi urusannya itu ya. Maka saudara, Rasulullah mengingatkan, li'anna kathratil kalami bighairi dzikrillah tuqsil qulub. Ini kata Rasulullah. Orang yang ngomong terlalu banyak tanpa ada zikirnya, apalagi setiap hari, ini membuat hati beku. Nah, kalau sudah hati beku itu Pak, sulit dinasehati. Baca Quran ya nggak ada rasanya gitu. Sholat juga gerak-gerak saja sholat. Itu semuanya itu penyakitnya hati Pak. Hati. Maka wa inna abghadul qulubi indallah al-qalbil qasih. Ya Allah. Hati yang paling dibenci Allah adalah hati yang beku. Apa ciri khasnya orang yang hatinya beku itu? Ya. Dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Jadi kalau udah sholat, ya sholat asal-asalan saja. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak suka pengajian, nggak suka ulama, nggak suka orang soleh, nggak suka. Dan dia tidak bisa melihat sesuatu kemudian ingat Allah. Diingatkan, dikasih nasihat, sulit sekali. Ini bahaya sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti tumpuannya itu adalah dirinya sendiri. Itu yang kemudian menjadi sombong. Apalagi kalau dia kaya, apalagi kalau dia pangkat, apalagi kalau dia punya kedudukan, dihormati orang. Itu nanti semakin lama, semakin jauh. Nah, itulah bahaya sekali. Kalau sudah semakin jauh, nanti artinya jauh dari Allah. Dan kalau sudah jauh dari Allah itu jauh dari surga. Saudara, di dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas. Coba kalau yang bawa handphone dilihat itu surat Al-Qasas. Ayatnya nomor 83. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya nomor 83. Allah mengumumkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka darul akhirah. Itu rumah yang di akhirat itu surga maksudnya. Tilka darul akhiratu naj'aluha, rumah yang di surga di akhirat itu yang namanya al-jannah, kami ciptakan, kami jadikan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang yang tidak suka membesarkan dirinya. Makanya hati-hati jangan terlalu banyak mengatakan aku. Lawang aku. Anda tidak tahu saya ini siapa. Ada orangnya begitu. Awakmu itu sopo kon itu. Tahu, kenal sama saya. Ini orang sombong. Hati-hati loh, Pak. Jadi surga ini bukan adalah untuk orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak suka membesarkan dirinya. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Sekarang ini banyak pengrusak. Orang-orang yang disebut mufsidin, ya. Orang-orang yang suka merusak itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Saya baca lagi ayatnya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itu surga itu diciptakan oleh Allah bukan untuk orang yang suka membanggakan dirinya. Orang yang mengerti agama itu semakin pangkat, semakin tawadhu. Enggak ada orang lebih pangkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu satu-satunya makhluk Allah manusia yang diangkat oleh Allah ke arsy. Malaikat aja enggak kok. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diundang oleh Allah dari bumi ini ke langit sampai ke arsy menghadap Allah untuk menerima kewajiban sholat itu. Tapi orangnya paling tawadhu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah itu duduk begini, ada orang A'rabi yang belum pernah datang, belum pernah melihat Rasulullah, kemudian masuk. Ingin ketemu Rasulullah. Dia bergetar begini, melihat orang, kok ada orang seperti ini?
Lalu kata Rasulullah, "Hawwin 'alaika ya akhil Arab." Kamu enggak usah grogi, enggak usah takut lah. Dipanggil oleh Rasulullah, suruh duduk sampai sentuhan dengan kakinya ini. Itu Rasulullah SAW. Tawadhu sekali Rasulullah. Dan Rasulullah kalau di rumah juga, saya kadang-kadang juga malu juga ya. Rasulullah itu mengerjakan semua yang misalnya kancingnya sendiri semuanya dijaga. Luar biasa Rasulullah. Jadi orangnya sangat dijunjung tinggi tapi sangat tawadhu. Sangat tawadhu itu Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di sini masih ada rasa sombong itu. Jadi hati-hati. Jadi misalnya Anda kebetulan dikasih rezeki banyak ya. Jangan kalau sudah dikasih rezeki banyak itu seakan-akan rezeki itu karena Anda hebat gitu loh. Ya memang Anda kerja kemudian dapat rezeki. Tapi rezeki itu bukan karena Anda hebat itu, tapi itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya di dalam Al-Qur'an ada namanya Qarun. Itu orang sombong, dikasih kekayaan oleh Allah macam-macam. Kemudian dipamerkan kekayaannya. Dan ketika dia berbicara tentang kekayaannya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini ini kan saya punya ilmunya, saya hebat. Anda belum kenal saya sih. Ya itu bahaya. Akhirnya apa? Wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Oleh Allah Qarun dan kekayaannya dan sebuah harta bendanya dimasukkan ke dalam tanah. Seperti yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu kalau nggak salah di Makassar itu ya, bukan di Gorontalo. Namanya likuifaksi. Yang ada tempat kemaksiatan dimasukkan oleh Allah. Itu persis kejadian seperti Qarun itu. Karena sombong dia. Makanya dalam bahasa Arab saudara ya, kalau ada belajar bahasa Arab itu ada seperti bahasa Jawa ini ya, ada nguku, ada kromo inggil gitu loh. Salah satu yang populer, orang-orang yang bisa berbahasa Arab dengan fasih itu tidak mengatakan saya, tidak mengatakan ana, tidak. Jadi kalau menyebut dirinya itu al-faqir. Dalam surat misalnya ya, hormat kami kan begitu toh. Kalau dalam bahasa Inggris sincerely yours itu ya. Terus tanda tangan. Kalau yang bahasa Arab yang fasih itu al-faqiru ila afwi rabbih. Orang yang selalu fakir untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Lalu namanya ditulis. Jadi kalau berbicara itu bukan saya, enggak, al-faqir. Jadi yang pergi itu nanti si fulan al-faqir juga pergi. Al-faqir ini saya yang sangat fakir di hadapan Allah. Begitu loh. Walaupun raja, walaupun dia mengatakan al-faqir. Ini namanya tawadhu. Dan kalimat ini, bahasa ini itu sangat berpengaruh dengan perilaku. Iya kan? Kalau Anda punya anak, kemudian sejak kecil diajari kromo inggil oleh orang tuanya, insya Allah tidak bakal kurang ajar. Betul nggak? Tapi kalau yang anak dengan bapak bahasanya sama, bapak ini lah gitu itu, nggak sopan lalu nanti itu. Dan ini yang menyebabkan pendidikan sejak kecil ini yang membuat anak ini nanti bisa tawadhu atau sombong. Semua kan meniru dari orang tuanya kan. Makanya dikatakan al-insanu ibnu bi'atihi, manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Iya kan? Misalnya Pak Huda ini punya anak lalu sejak bayi dikirim ke Jepang, dipelihara orang Jepang. Nanti bahasa Jepang dan persis seperti orang Jepang ngomongnya itu. Terus gak ono Jawa belas. Kalau Anda misalnya punya anak kemudian dipelihara orang Mekah di Mekah sana, tiap hari mendengarkan bahasa Arab, dia fasih bahasa Arab. Jadi manusia ini seperti itu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan an-nasu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu agamanya sangat dipengaruhi oleh siapa sahabat karibnya. Maka hendaknya kita itu memilih sahabat karib yang baik.
Alhamdulillah Anda di sini ini ada Masjid Raudhatul Jannah. Kalau nggak ada masjid ini, ya Anda nggak sering bertemu. Saya nggak bakalan kemari saya. Saya kemari ini ya karena ada masjid ini, ya kan? Jadi lingkungan ini kalau tidak ada masjidnya itu sulit menjadi baik orangnya. Masjid ini penting sekali dan gunakan masjid ini bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk seluruh ibadah itu masjid. Anda di sini bertemu dengan orang itu, bersilaturahmi, senyum, berjabat tangan, memberi salam. Ini semua kehidupan, ya. Anda mungkin kalau Anda dari desa gitu ya. Waktu kita kecil, saya dulu waktu kecil di Gresik, itu ada masjid namanya Masjid An-Nur, sampai sekarang masih ada itu. Kalau saya pulang ke rumah ibu saya di Gresik itu, kadang-kadang saya sholat di situ. Ya, kira-kira sebesar ini masjidnya. Tapi masjid kuno itu, Pak. Itu di situ tuh saya sholat tarawih dan itu paling berkesan itu, Pak. Saya mensyukuri itu. Tapi sulitnya kalau misalnya anak kecil hidupnya di Amerika misalnya, mau sholat ke masjid ada juga, tapi sulit. Tapi Anda masjidnya sudah nyepak, sudah dekat begini. Ini menciptakan satu lingkungan yang baik dan dari sini nanti itu ada karakter, ada akhlak. Ada akhlak dan bahasa itu adalah salah satu yang membentuk akhlak. Bahasa itu penting sekali. Maka kalau kita menggunakan bahasa yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW, afsahun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih dalam berucap, paling baik bahasanya itu ya. Jadi kalau Rasulullah itu memberi nasihat, itu para sahabat memperhatikan semua kalimatnya itu jangan sampai lepas. Masya Allah. Dan ini semua saudara kalau sudah kita bentuk lingkungan yang baik, maka hati kita itu menjadi baik. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi itu mengatakan bahwa al-qalbu kal malik. Hati ini seperti raja. Nah semuanya ini adalah prajuritnya. Jadi kalau sudah rajanya mengatakan apa, itu prajuritnya ikut. Tetapi kata ulama yang mengulas apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini ya, kalau hati rajanya, ya raja yang diperankan oleh hati ini anggota tubuhnya nggak mungkin nggak nurut. Tapi kalau raja manusia bisa nggak nurut kan? Pimpinan bisa membelot kan? Tapi kalau hati enggak. Kalau hatinya baik, ini semuanya baik. Lidahnya baik, matanya baik, semuanya baik. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, yang terakhir ada satu ayat di dalam surat Al-Qasas juga, Allah mendidik kita supaya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kemampuan kita, kepandaian kita, rezeki kita ini diarahkan semuanya untuk mendapatkan ridha Allah. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Semua yang diberikan oleh Allah kepada Anda itu arahkan supaya Anda bisa mendapatkan darul akhirah. Tilka darul akhirah yang saya baca tadi itu. Misalnya Anda punya anak, itu rezeki Allah. Anda selalu harus berpikir, bagaimana anak saya ini mengantarkan saya ke surga. Jangan sebaliknya. Kalau kita diberi titipan anak lalu tidak bisa mendidik dengan baik, anak ini nanti akan mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah hiasan dunia. Tapi jangan lupa, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu adalah fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ada orang yang anaknya itu mengantarkan orang tuanya masuk surga. Kemarin saya mengikuti acara wisuda sekolah Stidki itu, lalu yang memberi ceramah Ustadz Adi Hidayat, bagus sekali ceramahnya, dan dia menceritakan bagaimana untungnya seorang tua yang mendidik anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran.
Kemudian Al-Qur'annya itu masuk di dalam hatinya dan bisa membentuk karakternya. Kalau hafal saja nggak cukup. Tapi Al-Quran yang di dalam hatinya itu bisa membentuk karakternya. Itu nanti orang tuanya di akhirat itu nanti dijemput oleh anak ini dan dikasih mahkota untuk masuk surga. Itu kalau anak dididik seperti itu. Tetapi kalau anak diumbar atau dididik pokoknya pinter, ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada orang anaknya itu selalu cum laude, selalu pandai gitu ya, kemudian disekolahkan di Amerika. Sudah sampai di Amerika, sudah lulus, punya gelar macam-macam, pulang sampai di sini kerja gajinya luar biasa. Tapi ketika orang tuanya wafat, anaknya nggak bisa sholat jenazah, nggak bisa melaksanakan sholat jenazah. Dan ketika orang tuanya sakit, dia masih di Jakarta. Ya nanti saya mau datang. Akhirnya datang sudah wafat orang tuanya. Anak yang disayangi, digadang-gadang, dibanggakan, akhirnya seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang menyekolahkan anak di luar negeri itu tidak baik, silakan. Anda mau menyekolahkan anak di ujung dunia sekalipun, kita belajar ilmu apa saja boleh. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada kepatuhan kepada Allah, tidak ada ibadah, jangan mimpi Anda anak-anak bisa menjadi baik. Jangan mimpi. Nah, salah satu yang bisa menjaga ini kalau Anda membangun Quran pada anak itu. Itu yang diceramahkan oleh Pak Adi Hidayat kemarin yang saya ikuti. Bagus sekali ceramahnya. Dan berbahagialah orang yang bisa mendidik anaknya bisa menjadi ahli Quran itu, ya. Jadi di dalam surat Al-Qasas ayat yang saya baca tadi, tilka darul akhirah naj'aluha wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Semua yang Anda dapat dari Allah ini Anda programkan untuk bisa masuk surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi Anda juga jangan melupakan dunia. Nikmati dunia ini enggak apa-apa. Anda punya rumah, punya kendaraan, makan yang enak, silakan. Cuman jangan berlebihan, jangan sombong. Gitu aja. Anda pakai jam ya bolehlah pakai jam. Tapi jangan jam yang 2 miliar. Nanti Anda enggak tenang. Ada jam 2 miliar itu Pak. Ya. Ini cuma 1,5 miliar ini. Tak ikut beli. Jadi ada jam 2 miliar Pak. Ini namanya israf. Ada orang mau beli rumah 500 juta saja sulit, ini jam 2 miliar. Karena dia uangnya banyak. Nanti cincinnya enggak tahu berapa miliar gitu ya. Miliar-miliar ya. Boleh silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibmu urusan dunia ini jangan diabaikan sudah. Saya tidak mau dunia sudah. Pokoknya kelambing itu doa. Tidak benar itu. Tapi jangan sombong, jangan berlebihan, itu aja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu itu. Karena Anda ini sudah diberi oleh Allah begitu banyak nikmat. Jadi kalau Anda diberi oleh Allah ilmu, berikan kepada orang lain. Sekecil apapun, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Anda sampaikan yang Anda dengar dari saya walaupun 1 ayat saja. Anda duduk di masjid, mengerti 1 ayat saja, sampaikan pada orang lain. Anda dapat pahala nanti. Wala tabghil fasada fil ardh. Tapi jangan berbuat yang tidak baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita ini mengingat, ya Allah, saya dikasih macam-macam oleh Allah. Sehat, ya. Kadang-kadang kalau pagi saya ke masjid itu di Gayung Sari itu, terus ada seorang ibu pakai jilbab mencari makanan atau mencari apa yang ada di sampah-sampah itu. Subuh loh ini Pak, subuh. Saya mengatakan, ya Allah, kesian sekali. Alhamdulillah kita dikasih begini. Coba Anda lihat perbandingan itu. Atau kadang-kadang kemarin di YouTube ini, saudara, di YouTube ini, saya gak ikut lihat ini. Istri saya menunjukkan ini. Ada seorang alumni ITB, pinter orangnya, lulus insinyur, terus patah hati katanya. Mau kawin dengan calonnya itu, ditolak oleh calon mertuanya itu. Orang itu kemudian menjadi gila.
Lalu sudah kemana-mana, lalu ada orang, dia ini ngurusi orang-orang yang seperti itu, Pak. Jadi subhanallah, jadi ada orang mau ngurusi orang-orang gila itu. Jadi kalau sudah ada orang gila kemudian dibawa ke rumahnya, kemudian dimandikan. Lalu ketemu orang ini, rambutnya gondrong sekali gini. Tahu-tahu dimasukkan di sini, namanya ini ternyata orang ini alumni ITB. Ada di YouTube, kemarin itu. Coba bayangkan, ya. Lalu sekarang ini dicukur rambutnya dan dia ketemu teman-temannya banyak yang mau menanggung. Jadi dia ini termasuk pinter dulu itu. Subhanallah. Saya nggak beri memberi komentar kenapa begini ini ya. Gini. Makanya orang ini kalau hidup tidak terlalu dekat dengan Allah itu gampang terjerumus nanti. Disinilah rahasianya di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir. Anda kaya, Anda pandai, jangan disombongkan. Anda pangkat, jangan disombongkan. Ditarik sedikit saja, hilang kok oleh Allah. Jadi orang ini kepandaiannya itu hilang. Ya Allah, hilang kepandaiannya. Akhirnya ditolong. Dan ini saya lalu menjadi ibrah, menjadi pelajaran ya bagi kita ini ya. Jangan sombong, manfaatkan dan jangan lupa selalu minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat ini luar biasa. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Karena Anda ini sudah dikasih macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, Allah nanti menambah. Nah, itulah namanya syukur. Anda sekarang mensyukuri keislaman, ya Allah. Saya jadi orang Islam ini, Masya Allah. Islam saya perbaiki terus. Anda perbaiki terus Islamnya ini. Anda ditingkatkan nanti, dikasih nikmat iman. Jadi imannya tambah baik nanti, tambah baik iman. Lalu Anda merasakan, ya Allah, saya kalau ke masjid ini nikmat sekali. Itu iman itu, Pak. Anda mendengarkan Al-Quran bisa merasakan itu iman. Ya, Anda misalnya dikasih cobaan oleh Allah, Anda sabar, itu iman. Nah, kalau Anda sudah mensyukuri Islam, dikasih nikmat namanya iman. Kalau Anda sudah mensyukuri nikmat iman ini, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya walaupun sakit ini, saya sudah sekian lama saya sehat. Masya Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya katanya 18 tahun. 18 tahun Pak sakit. Kita baru 2 minggu saja sudah gak tumen, loro apa aku iki. Dosa apa aku iki? Yo eling-elingan sampean. Sudah marah-marah ke sana, nanti susternya salah, dokternya bodoh. La ilaha illallah. Sudah dikasih berapa ribu hari sehat. Baru seminggu sakit saja. Kenapa kok dikasih sakit? Supaya Anda kembali kepada Allah. Jangan-jangan Anda ini kurang bersyukur dikasih sakit. Begitu sakit Anda terus ingat Allah, ya Allah. Makanya kalau orang itu banyak ingat Allah, nah kuat nanti itu, kuat. Itu pentingnya itu, Pak. Maka saudara, Allah melarang kita untuk berbuat tidak baik kepada orang lain supaya kita mengingat kebaikan orang lain, dan kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, Anda akan ditambah lagi nanti nikmatnya. Idza aradtum rahmati farhamu khalqi. Begitu Allah dalam hadits qudsi mengatakan, kalau Anda ingin mendapat rahmatku, Anda rahmati makhluk sekitarmu itu. Jadi kalau Anda ini berbuat baik kepada orang, Anda dikasih uang banyak oleh Allah, kemudian Anda kasihkan 20.000 kepada orang. Apalagi tidak ada yang tahu ya. Ini Allah itu suka dengan orang ini. Allah suka kepada orang yang memperhatikan orang lain. Gitu. Makanya di dalam kehidupan ini kan ada strata tuh. Ini kaya, ini nggak kaya, ini pandai, ini nggak pandai. Maksudnya apa ini? Yang kaya ini menolong yang ini. Yang tidak kaya tidak menghasut yang kaya. Gitu loh Pak. Yang kuat itu membantu yang lemah. Yang lemah tidak iri dengan yang kuat. Kalau seperti itu hidup ini, rapi nanti dunia ini. Dan Anda akan bisa menikmati. Kalau Anda sudah bisa menikmati Islam, imannya dikuatkan oleh Allah. Kalau Anda mensyukuri nikmat iman ini, dijadikan oleh Allah yang bisa berbuat ihsan. Lebih tinggi lagi, muhsin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat muhsin. Siapa muhsin ini? Muhsin ini adalah orang yang tidak hanya puas dengan kewajiban. Jadi misalnya dia sudah sholat, dia masih ingin sholat sunnah.
masih ingin sholat tahajud, masih ingin sholat duha. Ini muhsin. Dia sudah zakat, tapi dia masih ingin sedekah, masih ingin membantu orang. Itu muhsin. Dan orang yang muhsin itu kalau memberi tidak menunggu diminta. Kalau misalnya ada orang datang kepada Anda minta sumbangan masjid, Anda kasih, Anda orang dermawan, orang karim namanya dia. Tapi ada orang yang nggak perlu diminta. Begitu dia dapat, dia sudah anukan, ini untuk masjid, ini untuk keluarga saya yang nggak mampu, ini untuk tetangga saya. Apalagi saya dapat rezeki banyak. Ini namanya muhsin. Muhsin namanya. Dan Allah itu rahmatnya dekat sekali dengan orang-orang muhsin ini. Kalau Anda sudah bisa, jadi dari mulai muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Kalau muhsin ini diteruskan, Anda menjadi orang yang disebut al-irfan. Itu orang yang sangat tinggi ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah seperti itu, Pak, itu sudah tingkatan yang luar biasa tinggi. Maka sholatnya nanti khusyuk, ucapannya, perilakunya, semuanya serba baik. Ini orang-orang kualitas pertama ini, dan ini berproses. Semua orang bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Yang penting Anda banyak berdoa. Jadi yang terakhir, saudara, ada orang mengatakan pada saya, kenapa saya ini kok sulit ya sholat tahajud. Kalau sholat tahajud ya masih saja itu tidak bisa khusyuk saya. Ada orang tanya begitu. Terus saya tanya, Anda pernah nggak minta tolong kepada Allah dalam tahajud itu supaya bisa tahajud yang baik? Begitu caranya, Pak. Saya ini kalau sedekah sulit, Pak. Ada orang mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang minta gitu, pikirannya cerdas. Masa bang ini kok minta? Gak usah. Tidak dikasih. Nanti ada orang misalnya datang bawa anak kecil, oh iki nyewo. Jadi nanti ada orang oh iki pura-pura. Akhirnya nggak ngasih orang, Pak. Nggak ngasih orang. Ini orang terlalu cerdas, akhirnya kebelinger ini. Jangan begitu. Kalau Anda tidak bisa melakukan kebaikan, Anda minta tolong kepada Allah supaya bisa melakukan kebaikan. Itu doa namanya. Saya ini kok kalau sedekah kok berat ya Allah. Nggak usah ngomong sama orang. Anda sujud sendiri, ya Allah, jadikan tangan saya ini mudah mengulurkan uang kepada orang yang memerlukan. Hati saya ini sulit memaafkan, ya Allah. Itu semuanya di tangan Allah. Kalau semua Anda serahkan kepada Allah, saya kok masih belum lagi. Doa lagi. Lama-lama ada luluh nanti. Dan selain itu berzikir. Jadi untuk memperbaiki semua zikir ini masih ada waktu ya? Masih. Untuk memperbaiki semua zikir ini penutupnya nih, Pak ya, supaya kita pulang dari sini bisa lebih enak hidup ini. Ada 3 cara biasanya dikerjakan oleh orang-orang solehin, orang-orang ahli sufi itu ya. Namanya at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. 3. Yang pertama takhalli. Takhalli itu membersihkan. Khali itu artinya kosong. Jadi kita ini kenapa kalau sholat kok kurang khusyuk? Mungkin belum bersih ini. Gimana caranya membersihkan? Ya, Anda biasakan berzikir 3 macam ini. Yang pertama istighfar. Jadi misalnya Anda, saya kalau berdoa kok tidak mantap ya. Kalau sholat juga tidak mantap. Coba Anda istighfar. Nah, para ulama dari pengalaman mereka itu 100 kali. Dari rumah saya ke sini istighfar bisa 300 kali. Lebih barangkali. Kalau saya jalan naik mobil. Tuh, saya bawa tasbih kecil gini. Ini sudah mungkin bisa 300 kali bisa. Cukup 100 kali saja Anda istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Begitu aja. Astaghfirullahaladzim. Misalnya Anda duduk di masjid ini, ada astaghfirullahaladzim 100 kali. Sudah ya? Ini namanya takhalli. Takhalli itu membersihkan, Pak. Ini rumah ini mau dihias, kalau kotor dibersihkan dulu, hati dibersihkan dulu, istighfar. Sudah? Itu namanya takhalli. Nah, kalau yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghias pakai hak. Dengan apa ini? Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Sudah? Kalau sudah tajalli. Tajalli itu mengagungkan Allah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti dua itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Otaknya berpikir tentang la ilaha illallah, hatinya juga begitu. Waktu salawat juga begitu. Saya mengikuti Allah, saya menirukan malaikat yang bersalawat kepada Nabi, saya berterima kasih kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali, 100 kali, 100 kali Anda coba ini, nanti Anda berubah. Apalagi sebulan ya, pagi, sore misalnya, atau malam gitu ya. Anda 100 kali, 100 kali, 100 kali. Anda coba. Nanti Anda akan mudah nanti. Sholat itu enak, sedekah itu tidak sulit gitu. Memaafkan orang juga gampang. Memaafkan orang itu tidak selalu gampang loh Pak. Betul tidak? Sampai kalau memaafkan orang gampang. Hah? Itu godek itu. Kenapa kok tidak gampang? Karena yang dilihat itu orangnya. Saya memaafkan dia itu bukan untuk dia, tapi saya diperintah Allah. Bisa sampai. Nah kalau sampai lihat, lah kok cek enak. Megel no bentino ati jampun. Ketemu di akhirat ada yang gitu loh Pak. Ketemu di akhirat, kalau bisa di akhirat. Tidak bisa Pak. Harus bisa memaafkan orang. Untuk apa gitu? Dan orang yang suka dendam itu tidak sehat Pak. Tidak sehat. Itu yang gampang penyakit jantung apa itu? Orang yang suka dendam, suka marah, sedikit marahnya keras. Jangan Pak. Tundukkan itu. Luluhkan hati ini dengan banyak berzikir, beristighfar. Sudah jelas ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau diskusi? Cukup Ustaz. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat. Allahumma ansur man nasara ad-din fi biladina ya Rabb. Allahumma unsur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din fi Palestin ya Rabb. Allahumma dammir a'da' ad-din fi Palestin Gaza. Allahumma ansur al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma mazzik wahdata a'da'ihim. Allahumma farriq jam'a a'da'ihim. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ya Rabb. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna at-tauba qabla al-maut wa husnal khatimah inda al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wal afu minkum, mohon maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.